Tahun 1998, badai besar melanda perairan selatan Kebumen. Ombak menggila, perahu-perahu terbalik, dan angin menerbangkan atap-atap rumah nelayan di sekitar pantai Karangbolong. Setelah badai mereda, beberapa nelayan memeriksa garis pantai untuk mencari puing atau barang yang mungkin terdampar. Di antara karang tajam yang biasanya tidak terlihat saat air pasang, seorang nelayan tua bernama Pak Roji melihat sesuatu mencolok. Sebuah peti kayu jati besar dengan besi hitam berkarat dan ukiran naga melilit di sisinya. Bersama 3 nelayan lainnya, peti itu digotong ke gubuk kecil dekat pantai. Warga penasaran dan berkumpul mengelilinginya. Ada yang menyarankan membukanya, ada pula yang ragu karena bentuknya terlalu mewah untuk ukuran barang karam biasa. Malam harinya saat Pak Roji tidur, ia bermimpi didatangi seorang perempuan berpakaian serba hijau dengan mahkota emas, berwajah cantik namun bermata kosong. Ia berkata lirih, "Itu milik kami. Jangan dibuka. Jika kau buka, laut akan menjemputnya kembali." Pagi harinya, Pak Roji tampak gelisah. Mimpi semalam terasa sangat nyata, dan tubuhnya terasa dingin seperti habis berendam di laut semalaman. Tapi rasa penasaran lebih kuat daripada ketakutannya. Siang itu, bersama 3 temannya, Mang Usman, Darto, dan Juki, mereka memutuskan untuk membuka peti. Dibutuhkan palu dan linggis karena kunci peti telah berkarat dan menyatu dengan kayu tua. Saat tutupnya terbuka, semua terpana. Di dalam peti itu tersimpan koin-koin emas kuno, perhiasan zamrud, dan kalung berliontin merah darah yang memantulkan cahaya meski tidak terkena sinar langsung. Darto langsung menyambar segenggam koin, tertawa keras. "Kita kaya, Roji. Ini rezeki dari laut." Tapi Pak Roji hanya diam. Hatinya tidak tenang. Angin laut tiba-tiba berhenti, dan langit siang mendadak murung. Seekor burung gagak melintas rendah di atas kepala mereka, padahal gagak jarang terlihat di pesisir itu. Malam harinya, Darto ditemukan tergeletak di depan gubuk nelayan. Matanya melotot, bibirnya biru, dan tangannya menggenggam 2 koin emas dari peti. Ia masih hidup, namun tidak pernah bicara lagi setelah itu. Setelah kejadian Darto, warga desa mulai gelisah. Cerita tentang peti emas dan kutukan penguasa laut mulai menyebar. Pak Roji menyarankan untuk mengembalikan peti ke tempat semula, tapi Mang Usman menolak. Ayah yakin peti itu peninggalan kapal Belanda yang karam dan sudah sepantasnya menjadi hak mereka. Malam berikutnya, Usman membawa kalung dari peti itu pulang ke rumah untuk diberikan pada istrinya. Tapi begitu kalung itu dikenakan, lampu rumah Usman berkedip-kedip dan bayangan hitam bergerak di dinding. Istri Usman pingsan dan saat sadar ia tidak mengenali siapapun. Ia hanya menyebut nama seorang perempuan bernama Nyi. Mang Usman panik mencoba melepas kalung itu, namun kalung itu seolah menyatu dengan kulit istrinya. Saat dibawa ke dukun kampung, dukun itu langsung pucat dan berkata, "Kalian membangunkan dia. Ini bukan harta, ini persembahan." Malam itu juga, hujan turun deras disertai petir membelah langit. Ombak laut terdengar sampai ke tengah desa. Pak Roji merasa bersalah dan bertekad untuk mengubur peti itu kembali ke laut. Ia datang ke pantai tengah malam, sendirian, membawa peti dengan perahu kecil. Tapi laut malam itu gelap dan tenang, terlalu tenang. Saat sampai di tengah, Pak Roji mulai melemparkan koin satu persatu ke laut. Setiap koin yang menyentuh air menghasilkan riak merah seperti darah. Saat hendak membuang kalung terakhir, angin berhenti. Permukaan laut terbelah seketika membentuk celah besar. Dari kedalaman muncul bayangan hitam menyerupai perempuan. Suaranya bergema, "Terlambat, Roji. Kau membuka perjanjian. Sekarang waktunya membayar." Perahu Pak Roji terbalik. Ia ditemukan keesokan harinya, terdampar di pantai dengan tubuh membiru dan mata terbuka lebar, seperti habis menyaksikan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Anehnya, tidak ada setetes pun air laut dalam paru-parunya. Setelah kematian Pak Roji, warga desa sepakat untuk mengubur kembali peti itu di bawah batu karang, dekat gua kecil yang konon pernah dipakai pertapaan zaman dulu. Mereka tidak berani membuang ke laut, takut akan membangkitkan kemarahan yang lebih besar. Tapi malam setelah penguburan itu, satu persatu nelayan melihat sosok wanita berbaju hijau duduk di atas batu karang, menatap ke arah pantai.
Wajahnya cantik tapi dingin, seolah menanti sesuatu. Anak-anak mulai sakit tanpa sebab, hewan ternak mati mendadak, dan ombak membawa bau amis seperti darah. Mang Usman, yang merasa paling berdosa, mulai mengalami mimpi buruk. Ia melihat dirinya terikat di dasar laut, di sekelilingnya makhluk-makhluk laut dengan wajah manusia, tapi sirip ikan menggigil di antara tawa dan ratapan. Setiap pagi ia bangun dengan pasir laut di tempat tidurnya, dan telapak kaki basah oleh air asin. Desa itu akhirnya memanggil seorang kiai dari pesantren di Banyumas. Kiai Soleh, orang tua yang dikenal bijak, datang bersama santrinya. Ia langsung mendatangi gua tempat peti dikubur. Begitu melihat batu karang, Kiai Soleh langsung berkata bahwa tempat itu dulunya adalah tempat semedi para pelayan gaib penguasa laut. Mengubur peti di sana sama saja menyerahkan jiwa desa pada perjanjian. Kiai itu menggelar doa dan memasang pagar gaib di sekeliling desa. Tapi malam itu, suara ombak semakin keras dan kilatan hijau muncul di cakrawala. Sosok perempuan berbaju hijau muncul di mimpi seluruh warga. Ia menari di atas ombak sambil tertawa kecil. Kiai Soleh hanya berkata, ia tidak ingin petinya dikubur, ia ingin balasannya. Jiwa. Tak lama setelah itu, Mang Usman ditemukan mengapung di sawah. Wajahnya membeku ketakutan. Dengan kalung merah itu kembali menggantung di lehernya. Setelah kematian Mang Usman, kalung merah itu dikubur dalam-dalam oleh Kiai Soleh dengan doa khusus. Namun, keanehan belum berhenti. Beberapa warga melaporkan mendengar suara perempuan menangis di dekat pantai. Padahal malam itu ombak tenang dan bulan tak tampak. Bahkan, beberapa orang melihat jejak kaki basah dari arah laut menuju pemukiman, lalu hilang di depan rumah Mang Usman. Istri Darto yang sudah lama lumpuh tiba-tiba berjalan sendiri menuju pantai di tengah malam, sambil menyanyikan lagu Jawa kuno yang tidak pernah diajarkan siapapun. Ia ditemukan duduk di batu karang, matanya kosong, dan terus mengulang satu kalimat. Kalungnya belum cukup, darahnya belum lunas. Kiai Soleh menyadari bahwa benda-benda di dalam peti itu bukan sekadar harta, melainkan jimat tumbal dari masa silam. Setiap benda memiliki pemiliknya dari dunia gaib, dan kini mereka menuntut kembali kekuatan serta tumbal yang telah dikorbankan. Kiai Soleh akhirnya memutuskan untuk mengadakan ritual pembersihan besar. Ia meminta seluruh warga berkumpul di pantai dengan membawa sesaji dan membaca doa selama semalam suntuk. Saat tengah malam, langit berubah menjadi merah darah. Ombak menepi tanpa suara, dan dari tengah laut muncul arak-arakan bayangan perempuan berkerudung hijau, membawa tanduk emas. Di atasnya terbaring sosok gadis kecil dengan mata terpejam dan kulit pucat. Warga tak berani bergerak. Tiba-tiba, Darto yang selama ini tak bersuara berdiri tegak dan berjalan menuju laut, seolah dirasuki. Ia berdiri di hadapan arak-arakan itu, lalu berseru dengan suara perempuan, "Kalian telah mengambil tanpa izin, maka satu jiwa harus diganti satu benda. Kami datang bukan untuk emas, tapi janji." Darto kemudian terjatuh ke pasir, pingsan. Saat diperiksa, di balik punggung bajunya tergurat tulisan Jawa kuno, terbakar ke kulitnya. Kiai Soleh bersujud, menangis. Mereka menuntut lunas, satu persatu. Beberapa hari setelah ritual itu, desa mulai mengalami musim yang ganjil. Air laut naik hingga ke ladang, meskipun tak ada hujan. Hama menyerang sawah, dan beberapa anak muda mulai menghilang misterius di malam hari. Mereka ditemukan 2 hari kemudian duduk di batu karang yang sama, memegang koin emas dari peti. Mereka tak bisa bicara, hanya tersenyum kosong. Kiai Soleh akhirnya menemukan catatan kuno dari pusaka pesantrennya, menyebutkan bahwa peti emas Laut Selatan adalah bagian dari perjanjian antara penguasa pantai dan bangsa penjajah yang mengorbankan penduduk pesisir demi kekayaan dan kekuasaan. Siapapun yang menemukan dan membuka kembali peti itu telah membuka pintu ke masa silam yang belum selesai. Jalan satu-satunya hanyalah mengembalikan seluruh isi peti ke dasar laut dengan ritual pemutusan darah. Tapi harus ada keturunan darah dari pembuka pertama yang menjadi tumbal terakhir. Dan kini, Darto adalah satu-satunya yang masih hidup dari 4 orang pertama yang membuka peti itu. Akhirnya, Kiai Soleh bersama warga dan santri kembali ke pantai. Mereka membawa peti kosong yang sebelumnya dikubur, karena seluruh isinya telah hilang entah kemana.
Darto digiring, walau tubuhnya lemah dan matanya kosong, ia berjalan sendiri menuju air laut. Saat kakinya menyentuh air, ombak berhenti. Langit berubah kelam, dan sosok perempuan berkerudung hijau muncul di atas ombak, berdiri menatap mereka. Ia mengangkat tangannya, dan dari langit turun hujan perak. Tetesan air bercahaya seperti intan. Darto berlutut, lalu perlahan tenggelam ke dalam laut tanpa perlawanan, seolah memang kembali ke asalnya. Sosok perempuan itu tersenyum, lalu menghilang bersama hujan dan ombak. Sejak malam itu, ombak kembali tenang, desa subur, dan tak ada lagi yang sakit atau menghilang. Tapi kadang, saat malam bulan purnama terlihat kilatan merah di bawah permukaan air dekat batu karang. Dan jika kau cukup nekat mendekat, kau mungkin masih bisa melihat bayangan peti emas itu menanti siapa lagi yang berani membuka janji yang sudah lama terkunci. Selesai. Jika kamu suka video ini, like dan share ke teman kamu. Dan jika kamu mau dengar cerita misteri lainnya, silahkan di follow TikTok, Instagram, dan subscribe YouTube Ruang Misteri Senja.